Bapa kita itu baik, sungguh amat baik. Tetapi Bapa yang baik tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan. Baik itu menuntut pengorbanan. Kebaikan Bapa tidak bisa dinyatakan dengan hidup seenaknya sendiri. Banyak gereja zaman sekarang, oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Artinya supaya apapun yang dia lakukan dimengerti oleh Tuhan yang baik. Itu bukan kekristenan. Kekristenan sejati membutuhkan pengorbanan, membutuhkan penaklukan diri, membutuhkan kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakmu. Semua tindakanmu apapun itu, perkataanmu, sikapmu, pilihan-pilihan hidup yang harus engkau putuskan, itu semua ada dampak. Yahweh adalah Elohim Israel yang baik, maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan, tetapi sekali-kali tidak pernah melepaskan orang dari hukuman akibat kesalahan. Terpujilah Engkau, Yahweh dalam kami hidup. Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Bagi seluruh sidang jamu yang terkasih, yang boleh kembali berkumpul pada hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami untuk kami boleh beribadah bersama, memuji meninggikan namamu, menikmati setiap kebenaran firman-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang membawa kami ke dalam setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati dimanapun saudara-saudara kami, pemirsa media sosial yang kami miliki, dimanapun mereka berada. Mereka mendengarkan, mereka menyimak, dan mereka diberkati sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini ya Bapa. Engkau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah mereka boleh bersukacita sebab memiliki Elohim yang hidup seperti Engkau, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Shalom selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua Mashiach. Kita pujikan bahwa Yeshua jalan kebenaran dan kehidupan. Yeshua jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya katakan, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya
ada keselamatan berkat glory. Haleluya, 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 haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan berkat. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dapatkan rohmu dalam tubuhku, akibat bangkitkan rohmu dalam jagaku, jagaku dalam ayatmu Yahweh. Jangan ambil rohmu dariku, ketahuiku sukacita keselamatan. Bangkitkan rohmu dalam jagaku dalam ayatmu Yahweh. Jangan ambil rohmu dariku, baruiku sukacita keselamatan. Bangkitkan rohmu dalamku, bangkitkan rohmu dalamku. Biarlah sukacita Yesus selalu tinggal dalam kehidupan kita. Yahweh selalu menolong kita dalam setiap musim kehidupan. Musim makan selalu berganti, kasih Yahweh tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yahweh memberkati, ku yakin Yahweh melindungi. Burung di udara Bapa pelihara, karena kasih-Nya. Musim makan selalu, musim makan selalu berganti, kasih Yahweh tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yahweh memberkati, ku yakin Yahweh melindungi. Di udara Bapa pelihara, karena kasih-Nya. Tak akan
selalu ada beserta dengan kami. Dan hanya bersamamu kami melewati seluruh kehidupan ini. Engkau ada bersama kami ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapak. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran Tuhan. Biarlah firman itu mengubah setiap kehidupan kami. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Yesus Penjuru, ubah hatiku jadi seperti-Mu. Yesus Penjuru, ku tanah liat, bentuklah hidup, itu doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku jadi Haleluya. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Bapa kami di dalam hadirat-Mu selalu. Dan urapan yang baru yang selalu mengajar kami. Terima kasih. Darah Yesus HaMasiah membungkus kami semuanya. Dan tidak ada kuasa musuh yang dapat mengganggu kami. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir. Hanya demi nama Yahweh Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Rende bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMasiah berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Pagi hari ini saya tidak akan berlama-lama ya. Jangan bilang kalau bilang nggak berlama-lama nggak aman. Temanya itu sederhana sekali. Temanya sederhana dan ayatnya tidak banyak. Jadi saya mau saudara konsentrasi baik-baik. Karena ini sangat penting. Sangat sederhana tapi sangat penting. Banyak hal yang saudara harus mengerti bahwa seringkali di dalam kehidupan ini yang kelihatannya sederhana itu justru itu memegang peranan paling penting dalam hidup kita. Ya, itu. Saya beri tema dengan dampak
kehidupan kita. Dampak kehidupan kita. Dampak itu impact, akibat. Apa dampak itu? Akibat. Betul? Kehidupan kita. Siapa yang punya kehidupan? Angkat tangan. Ya, semua. Yang tidak angkat tangan berarti mayat. Tadi ada yang tidak angkat tangan enggak? Mau jadi mayat? Jadi tak sekali lagi, siapa yang punya kehidupan angkat tangan. Jangan malas angkat tangan. Kalau saya ngomong sungguh loh. Hati loh. Ya. Oh iya, Yusak, ibu ya apa? Bisa apa? Kamu itu menganggap ibumu internet apa? Kok ibu sudah bisa connect? Hah? Nah ini loh. Ini kaum milenial ini bahaya. Gen Z ini. Gen Z ini. Gen Z apa Gen S ini? Oh, ibu kok connect. Jadi sudah melewati masa kritis gitu ya. Jadi sudah ingat sama bapak. Ingat sama kamu enggak? Sudah, kamu sudah nelpon. Terus kamu bilang apa waktu telepon? Oh, haleluya. Bilang jangan lupa Yesus Bu gitu. Oh, haleluya aja. Klise sekali. Ya, tapi didoakan ya Putri ini ya. Masuk rumah sakit ya? Nah, tapi ini masih di rumah sakit. Apa? Gulanya tinggi? Oh, gulanya nggak tinggi. Tekanan darahnya? Oh, nggak ngomong. Kok nggak tanya kamu? Lu tanya. Lu Bu, kenapa kok sampai gini? Lah gulanya kok tahu 130? Bapak ngetes. Alat tesnya bener nggak? Selama ini betul. Oh, siapa tahu waktu itu error. Loh, yang namanya alat itu bisa error ya. Jangan dianggap alat itu kalau cocok berarti cocok terus. Loh, enggak. Bisa error, mau alat apapun itu bisa error. Itu sebenarnya semua alat itu selalu ada apa ini namanya? Kalibrasinya. Ya, dikalibrasi ulang. Timbangan itu aja dikalibrasi ulang. Setiap setahun sekali. Ya, digital pun juga, karena semua komponen elektronik itu punya apa ini istilahnya ini, bisa ada apa ini, bisa drop sampai berapa persen, bahkan sampai 25%. Ya. Bisa melampaui juga, apalagi voltasenya itu berubah kalau pakai baterai, dan itu pengukurannya bisa berubah. Ya pokoknya dites di lab yang baik. Kalau sampai drop begitu, kalau gulanya normal, ya gula itu bisa dalam hitungan jam itu bisa jeglek maupun naik mendadak, bisa. Seperti tekanan darah juga. Jadi jangan karena kemarin dites 130 loh, besoknya bisa berubah, bisa mendadak 30, 40, ya itu kolaps langsung. Itu bisa stroke. Ya diperhatikan itu ya, kita semua selalu berdoa setiap hari, memang didoakan ya. Kirim salam ya sama ibu, seluruh jemaat kita selalu berdoa ya. Ya, jadi dampak kehidupan kita. Ya, saya akan ajak saudara baca di dalam kitab Yeremia pasal 6. Yeremia pasal 6. Saya ingin Asariah membaca. Ya. Ayat 19 dan ayat 20. Yang keras ya. Yeremia pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Dengarlah hai bumi, lihatlah, aku akan menimpakan malapetaka kepada bangsa ini, buah dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak mendengarkan firman-Ku dan menolak Torah-Ku. Apa gunanya bagiku
kemenyan dari Sheba dan tebu manis dari negeri jauh. Persembahan bakaranmu tidaklah berkenan, dan kurbanmu tidak berbau harum bagiku. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa Yahweh akan mendatangkan malapetaka sebagai buah dari perbuatan umatnya. Ya, Asaria gitu toh. Buah. Nah, di dalam terjemahan baru dikatakan, dengarlah hai bumi, sungguh aku akan mendatangkan malapetaka ke atas bangsa ini sebagai apa? Akibat, dampak akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak pengajaranku. Ada dua hal. Ketika seseorang berbuat menurut maunya sendiri karena tidak mendengarkan perintah Elohim dan tidak mau mendengarkan dan mentaati firman Elohim, yang didengar bukan firman, yang dilakukan juga bukan perintah Elohim, tapi kehendak dirinya sendiri, itu ada akibatnya, saudara. Ada dampaknya. Dan bagi bangsa Israel, dampak atau akibatnya itu Yahweh akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa ke atas mereka. Dan itulah yang terjadi dengan Israel selama ribuan tahun. Ketika mereka hidup, mereka menderita luar biasa. Itu sebagai dampak dari kehidupan mereka. Nah, saudara, ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Nah, sebelum saya bagikan, itu menjadi berkat terlebih dahulu dalam diri saya. Ya, saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Tawarikh, ya, tidak usah dibaca ini di tempat ini, ya. Di dalam 1 Tawarikh pasal 21, ya, saudara baca aja di rumah. Kisah tentang, pernah ingat Raja Daud memerintahkan Yoab panglima perangnya itu untuk menghitung jumlah umat Israel dan bangsa-bangsa lain yang tunduk kepada pemerintahan Daud. Pernah ingat? Ya. Nah, di situ itu saudara, Yoab sudah berkata, aduh tuanku, jangan nanti Yahweh marah, ya, gampangnya gitu ya. Tapi Daud ini sombong sekali. Dia ingin meninggikan dirinya dengan mengetahui secara pasti jumlah dari orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Persis seperti ini loh, majalah Forbes, tulisannya Forbes, yang selalu inilah daftar urutan orang terkaya di dunia, nomor 1 sampai urutan 100. Wah, gitu. Nah, orang-orang kaya itu saudara memberitahukan kekayaannya, kekayaan gue segini, wah, supaya mereka tambah besar, ya. Senang dibesarkan. Nah, Daud itu yang mirip seperti itu. Setelah sudah menghitung, saudara, waduh, Yoab tidak mau meneruskan. Itu dalam cerita itu, Yoab sangat jengkel dengan perintah itu. Nah, bayangkan saudara, Yoab lebih peka daripada Daud sang raja, yang adalah juga seorang nabi yang diurapi. Tidak selalu seorang nabi seperti Daud dan seorang raja yang sangat berkenan di hadapan Elohim itu tidak selalu benar hidupnya. Pemikirannya, egonya seringkali mengalahkan kebenarannya. Egonya yang mengalahkan. Tapi setelah itu akhirnya Yahweh marah benar. Daud diberi 3 pilihan. 3 tahun kamu melarikan diri. 3 bulan kamu dikejar musuh dengan pedang untuk dibunuh, atau 3 hari aku menghukum kamu. Pilih yang mana? Yang dipilih Daud yang mana? Lebih baik jatuh dalam tangan Yahweh Elohim. Akhirnya 3 hari malaikat maut mengacungkan pedangnya, dan yang mati saudara tahu 70.000 orang. 3 hari kena balas sampar karena perbuatan si Daud. Itulah dampak itu yang saya bagikan pada saudara. Bahkan ketika seseorang seperti Daud hanya ingin menghitung jumlah masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya, itu membuat Yahweh bisa marah seperti itu.
sampai 70.000 orang harus mati, saudara. Ya, itu dampak. Kedua, ada cerita di dalam kitab 2 Samuel pasal 13 tentang anaknya Raja Daud, Amnon, yang memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Ini semua bersaudara, satu ayah, tapi lain ibu. Diperkosa. Setelah diperkosa, tidak dinikahi. Daud marah mendengar itu. Tapi Daud tidak menegur Amnon sama sekali. Karena Amnon ini kesayangannya Raja Daud. Padahal Absalom ini yang paling ganteng, paling gagah di antara semua anaknya Daud. Tapi yang disayang ini Amnon. Rupanya Amnon ini paling mirip Daud. Loh, ada tuh orang itu paling mirip bapak, mungkin dia sayang atau ada masalah-masalah khusus, saya nggak tahu. Kenapa saya katakan Amnon ini sangat disayangi ayahnya? Suatu ketika Absalom ini sakit hati karena adiknya Tamar itu diperkosa Amnon, tapi bapaknya Daud nggak ngomong apa-apa, nggak marah tapi nggak manggil Amnon, nggak ada hukuman dan sebagainya. Ini bagaimana kelanjutannya? Dikawinkan juga kagak, diam saja Raja Daud. Amnon itu sakit hati. Nah, setelah beberapa tahun orang-orang sudah melupakan masalah itu, Absalom ini ngomong, ayo ayah, manggil Daud ayah gitu aja, padahal tuanku, aku akan mengadakan pesta panenan raya, ayo ku undang ayah ke tempat, ke ladangku. Oh ada. Daud bilang, enggak malas enggak usah, ayah enggak mau datang. Nah, kalau ayah enggak mau datang, izinkanlah anak-anak raja yang lain ikut. Oh ya wes, anak raja ikut. Lalu Absalom tidak cukup ngomong gitu, izinkan juga Amnon ikut. Daud itu sempat, ngapain kamu ngejak Amnon? Nah ini. Nah, dari situ aja saya bisa simpulkan bahwa Amnon ini kesayangan Daud. Yang lain boleh pergi lah, tapi Daud nggak mau pergi. Amnon ya ngapain pergi? Amnon sama aku aja di istana. Bisa ngerti kan? Ya. Tapi karena Absalom itu maksa ayahnya, wis tolong ya, wis izin aku Amnon, aku kan kita ini saudara semua, mungkin ngomongnya wis apa ae saudara. Akhirnya Amnon ikut. Semua yang ikut itu 70 anak Raja Daud. Itu anaknya 70. Absalom sudah ngomong sama tentaranya. Jadi zaman dulu itu anak raja itu juga punya tentara. Nanti ya kalau Amnon rodok mabuk-mabuk minum anggur, wis seneng-seneng hati nih, langsung penggal kepalanya. Oke, terjadilah. Amnon dipenggal kepalanya. Anak raja yang lain langsung ketakutan, naik bagal itu keledai dan kuda kawin silang, itu bagal. Langsung mereka lari, ada keretanya biasanya, lari semua. Jadi yang mati cuma Amnon, yang lain selamat. Wow, sampai ke istana Daud, tangisan luar biasa. Raja Daud meraung-raung menangisi Amnon, dan juga semua anak raja yang lain menangis. Jadi Amnon ini kesayangan. Semua pegawainya Raja Daud nangis semua. Kok kenapa seperti itu? Dan sejak hari itu, saudara, Absalom itu dikucilkan sampai hampir 3 tahun. Tidak boleh menemui Daud di Yerusalem. Pada akhirnya, selama 3 tahun itu, Absalom mengatur strategi kudeta terhadap ayahnya. Dan saudara tahu ceritanya. Sampai akhirnya dia kejar ayahnya, ingin membunuh ayahnya. Tapi akhirnya dia terbunuh oleh Yoab. Tahu ceritanya? Itu hanya dimulai dari apa? Dari Amnon yang memperkosa Tamar. Lalu Daud tidak menghukum Amnon, tidak berbuat apapun. Dampaknya itu seperti itu. Ya, ini saya contoh-contohkan. Contoh-contoh cerita-cerita seperti itu, dampaknya seperti itu. Di dalam kitab suci begitu banyak sejarah keselamatan ini dipenuhi dengan dampak-dampak atau akibat dari perbuatan seseorang. Misalkan wanita Rahab, seorang pelacur, tapi dia
dikatakan beriman, dan dia ingin menyelamatkan salmon. Dua pengintai itu salah satu salmon namanya, bukan ikan dari Kanada. Akhirnya Rahab ini kawin dengan salmon, dan melalui perkawinan ini ada Boas, dan akhirnya Boas inilah cikal bakal dari bapaknya Daud, yaitu Isa. Lalu sampai Yesua Masihi. Kalau tidak kawin dengan Rahab, nggak ada itu Boas. Bahkan Yesua nanti nggak tahu itu melalui siapa. Ini dampak kehidupan, saudara. Ketika Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Apa yang terjadi ketika si Esau hanya karena lapar, sedang berburu capek, ngelihat si Yakub bikin sup kacang merah. Berikan dek aku itu 1 mangkok aja. Boleh. Tapi hak sulungmu kasihkan aku. Itu pinter. Menggunakan kesempatan dalam kelaparan. Loh, ini hak sulung. Sudahlah. Aku kalau mati sebentar lagi mati, untuk apa sulung? Nah gitu omongannya sih. Esau. Ada dampaknya enggak ya? Itu diceritakan Yakub sama mamanya, si Rahel, Ribka. Bu, hak sulungnya kakak sudah dibeli sama aku. Tukar sama semangkuk sup kacang merah. Wah pasti si Ribka bilang, oh pinter anakku ini memang. Nah, ini anak kesayangan soalnya, ngerti? Sedangkan si Esau itu kesayangannya Ishak, karena Ishak itu senang makan binatang buruan. Tapi kalau Yakub itu senangnya di rumah, bantu mamanya masak, mijeti mamanya, gitu. Ya, menghibur mamanya. Jadi anak kesayangan mama ini, pinter nah, nggak sulung kayak kamu bener memang Miss. Memang kamu ini harusnya dapat hak sulung. Nah itu saya pernah ngomong dari cerita itu, maka ada pengertian di dunia tentang anak sulung kembar. Yang kembar itu anak sulung yang keluar duluan atau yang keluar keri. Ya, kalau orang Yahudi itu yang keluar duluan itu yang sulung. Karena Esau yang keluar duluan dia yang sulung. Tapi orang Jawa tidak. Yang keluar terakhir itu justru yang tua. Itu mungkin ngambil cerita tentang hak sulung ini tadi. Ternyata hak sulung itu dimiliki oleh anak yang keluarnya terakhir. Dalam hal ini Yakub. Ya, saudara perlu cerita ini sedikit ya. Gara-gara itu akhirnya Yakub nyamar jadi Esau, ya lah. Lah kan gitu. Dibekati kasih sulung. Mau Esau marah-marah mau bunuh Yakub. Yakub akhirnya lari ke rumahnya siapa? Laban. Pamannya sendiri. Laban itu kakaknya Ribka. Lalu di sana ketemulah sama Lea dan Rachel, kan gitu lah. Ya, dari situ akhirnya kawin dengan Lea dan Rachel. Rachel dan Lea kakak adik saling bersaing untuk beranak sebanyak mungkin. Karena zaman dahulu wanita yang diberkati Yahweh dan disayang suami itu kalau bisa beranak banyak, khususnya anak laki untuk suaminya. Sudah tidak mampu lagi beranak, maka budaknya diberikan, betul nggak? Yang satu ngasihkan Silpa, yang satu ngasihkan Bilha. Ini loh, ayo bersaing. Akhirnya Yakub kawin sama 4 wanita, menghasilkan 13 anak, 12 laki, 1 perempuan, namanya Dina. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. 12 suku Israel yang sampai hari ini ada. Dampak dari kacang merah 1 mangkok. Loh, saudara ngerti ya kenapa saya ini ngajak saudara mikir itu? Hanya semangkok kacang merah itu loh saudara. Tukar dengan hak sulung bisa menjadikan orang Israel sekarang ini. Karena Israel itu Yakub. Israel namanya Yakub. Yakub diganti jadi Israel, pangerannya Elohim, yang diberkati Elohim. Bukan Esau. Nah saudara, ada lagi. Gara-gara mimpi saudara.
Suatu bangsa itu pindah sampai pindah negara dan dijajah sampai 400 tahun lebih. Gara-gara mimpi. Siapa itu? Siapa? Yosef. Yosef ini anaknya Rahel. Paling disayang sama Yakub. Karena Rahel ini cintanya, cinta sejatinya. Anaknya ya disayang dengan Benyamin. Suatu hari si Yosef kumpul-kumpul sama kakak-kakaknya, sama ayahnya, sama mamahnya. Waktu itu masih hidup semua. Wah, pokok inti dari mimpinya, aku ini akan jadi raja di antara kalian dan kalian semua akan menyembahku. Mimpi loh saudara, mimpi. Yang dilihat kan itu bulan bintang menyembah dia, lalu gundukan-gundukan gandum yang dari saudaranya itu semua tunduk pada gandumnya dia. Kayak gitu mimpinya. Gara-gara itu saudara, menimbulkan iri hati dan kemarahan dari semua saudara yang lain. Sampai-sampai dia dijual kepada pedagang budak, dibawa ke Mesir, jadi pegawainya Potifar, difitnah oleh istrinya Potifar, dimasukkan ke liang tutupan. Liang tutupan itu bukan penjara. Ini penjara itu enak saudara. Zaman dulu namanya liang tutupan. Jadi di bawah tanah itu nggak ada sinar matahari, lalu ditutup rapat lantainya, nggak ketok opo-opo. Itu penjara zaman Mesir dulu. Yosef itu ada di sana. Sampai akhirnya saudara tahu ceritanya. Dia jadi penguasa Mesir, nanti terjadi kelaparan, adik-adiknya semua, kakaknya semua, adiknya semua, ayahnya, semua diselamatkan. Dan karena pindah ke Mesir di Goshen, akhirnya mereka 400 tahun lebih dijadikan budak di sana. Terjadilah akhirnya keluar melalui Mose, lalu sampai dari Sitim ke Gilgal. Loh lah nyambung. Saudara lihat, perhatikan. Hanya gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi loh bisa terjadi hal yang seperti itu. Sekarang saya mau cerita diri saya sendiri. Supaya saudara tahu. Dulu waktu saya lulus SMP, saya sekolah itu ya Vincentius. Saya SMA-nya itu St. Louis. Itu karena satu yayasan. Saya itu kepingin jadi dokter. Pokoknya saya harus jadi dokter. Saya tertarik untuk menyembuhkan orang pokoknya. Ujian St. Louis, dan di St. Louis itu saudara, kalau anak lulusan Vincentius, apalagi kalau dia itu ya juara kelas gitu ya, itu pasti diterima sudah. Jadi saya itu anggap enteng, saya kan lumayan pinter sekolahnya, ya pastilah saya lulus, apalagi saya satu yayasan, pasti. Dan itu memang seperti itu, bertahun-tahun semua anak SMP Vincentius pasti diterima SMA St. Louis. Di saat ujian saudara, saya itu, kaki saya itu luka. Entah saya lupa karena apa. Nah waktu ujian itu saya pakai sandal jepit. Papi itu sudah bilang, kok sandalan jepit ya? Itu enggak sopan itu. Semua pakai sepatu gak sandal jepit. Enggak apa-apa lah. Gak apa-apa, pasti terima lah. Yang penting kan bukan sandalnya, yang penting kan otaknya. Wah gitu. Jawaban saya rodo kurang ajar memang. Terus papi, kalau enggak saya papi sempat bilang, pakai kaos kaki. Sandal kaki enggak apa, tapi kaos kaki lah. Nanti mungkin susternya ngerti luka ini enggak bisa sepatuan, tapi paling enggak ya kaos kakian, menghargai lah. Kaos kaki enggak enak, ngongkep. Saya enggak biasa kaos kaki ada. Kaos singlet enggak biasa, kaos kaki enggak biasa. Saya enggak suka yang kaos-kaos itu. Panas. Akhirnya ujian. Sudah ujian. Gampang jawabnya. Suster yang jaga datangi saya. Waktu saya ujian dia datang. Kenapa kok pakai sandal jepit? Waduh, mateng. Sungguhan ini saudara. Kenapa kok pakai sandal jepit? Luka suster ini dibalut luka jari saya. Iya, tapi kamu tidak menghargai, tidak sopan. Harusnya kamu pakai kaos kaki. Ditutup itu kakinya. Wah, sekolah Katolik itu kan sangat saklek, sangat disiplin. Wah,
Nggak kayak sekolah Katolik yang ada di sini. Tuh, zaman saya itu sekolah Katolik itu wah, disiplinnya luar biasa. Waduh, kamu ini nakal kamu ini. Susternya bilang gitu, nakal kamu. Jawab terus. Yo gak jaluk maaf aku, saudara. Loh aku kan gak seneng jaluk maaf. Rumongsoku aku paling bener. Itu orang sombong. Akhirnya ya waktu penerimaan ditulis, kan itu banyak dari sekolah luar juga. Jadi yang diterima saya baca, keterima. Pertama seneng, wah betul ya mah masih bisa dalam jepit. Setelah keterima saya dipanggil. Ya kamu diterima tapi masuk siang. Mateng. Masuk siang. Itu sekolahnya udah masuk pagi dan masuk siang. Begitu saya bilang sama papi, masuk siang Pi, keluar dari sana. Kalau kamu masuk siang pulangnya jam 6 sore, ibadah itu jam 4 di rumah. Kamu main musik, kamu tidak ibadah. Lebih penting ibadah daripada sekolah. Loh kalau papi kan gitu. Kalau saya sekolah itu adalah ibadah. Kalau sekolahnya bener-bener sekolah, bukan dugal di sekolahan. Kalau jadi saksi di sekolah, ya itu ibadah sekolah. Akhirnya saya tidak jadi sekolah di St. Louis. Cari sekolah lain. Di Stella Maris. Lah gara-gara di Stella Maris ketemunya sama ya Bu Maria itu, saudara. Maksud saya apa? Kalau saya waktu itu nurut sama ayah saya, pakai kaos kaki, saya pasti diterima pagi, bukan siang. Karena siang itu susternya bilang, kamu itu nakal. Anak-anak siang itu untuk yang nakal-nakal, ya kamu masuk siang aja. Waduh, ya apa ini? Nah, gara-gara itu. Lah gara-gara itu tidak jadi dokter juga saya. Ya. Karena cepat menikah. Lah, tapi gara-gara itu saudara, saya kenal saudara ini semua. Betul nggak? Bagaimana keputusan saya ketika sandalan jepit itu pakai kaos kaki atau tidak, itu ternyata dampaknya itu bahkan sampai ditomoni. Saudara bisa mikir itu? Pernahkah terpikir itu dalam pikiran saudara? Dampaknya adalah anak-anak saya ya ini, Yowel, Sharon, Devi, mantu-mantu saya ini. Dan tahun 98 ketika saya memutuskan pindah ke Tomohon, tidak ada yang nyuruh saya, inisiatif sendiri. Dampaknya ya seperti sekarang ini. Saya kenal saudara semua, saya punya mantu-mantu orang sini semua, cucu saya Cimin semua, Cina Minasa. Bahkan seperti kemenangan saya kayak Febe, ya Febe nggak mungkin kenal Emil kan kalau Kusa nggak kesini, betul Febe? Loh iya. Bagaimana keputusan saya tahun 98 untuk pindah ke tempat ini, ya dampaknya seperti sekarang ini. Yusa kan nggak mungkin kamu ketemu Swita. Loh kan paling kon kawin habis arek simo sak. Hah? Betul nggak? Iya. Loh iya nggak? Memang kalau Om saya nggak pindah ke sini, kamu bisa kenal Swita. Jangan bilang, oh nek jodoh pasti ketemu. Tidak, tidak seperti itu. Istilah jodoh seperti itu tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin Vicky itu bisa menikah dengan Sharon kalau saya tidak pindah ke sini. Oh, nek memang Vicky jodohnya Sharon, meskipun sampai ujung bumi pasti ketemu. Ngarang. Itu kalau dalam cerita lama, kalau bumi itu sebesar hanya kelurahan, walian. Bumi zaman dulu itu seperti itu. Itu sebabnya ada istilah bumi ini tidak selebar daun kelor, saudara. Semua kemungkinan probabilitas, semua kemungkinan itu terjadi karena pilihan hidup kita. Itu yang kita pelajari dari kitab suci. Tidak ada yang namanya seperti itu. Saudara pikir Ishak itu bisa kawin dengan Ribka? Kalau Abraham ayahnya tidak mengutus Eliezer orang kepercayaannya, dan kalau Eliezer tidak berdoa, ya Yahweh Elohim Abraham Tuanku, gadis yang ketika aku minta minum memberi aku minum, dan dia berkata juga untuk unta-untamu akan kutimbangkan air, dialah jodoh dari Tuanku Ishak.
Mungkinkah itu terjadi kalau Abraham tidak mengutus Eliezer? Tidak mungkin. Semua apapun yang kita pilih dalam hidup kita ada dampaknya. Dan akibatnya itu bukan sekedar untuk diri kita ketika kita masih hidup, tapi bahkan sampai puluhan bahkan ratusan tahun setelah itu. Nah, saudara, kita akan baca Mazmur 37. Saya minta Rafael baca yang keras. Jangan takut Rafael. Rafael kalau suruh baca jangan takut. Keras. Kamu bisa. Ya Rafael. Ya ayo cepat. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan ataupun keturunannya meminta-minta roti. Amin. Apa di situ yang bisa kita lihat? Akibat atau dampak dari kehidupan seorang yang disebut orang benar. Anak cucu dan keturunannya ini tidak terbatas. Tidak ada yang minta sedekah, minta roti. Mereka selalu akan diberkati. Ayatnya begitu banyak. Keturunan orang benar diberkati. Keturunan orang benar dilindungi. Keturunan orang benar selalu diperhatikan Yahweh. Dampak dari orang benar. Saudara kenal dengan seorang benar yang satu-satunya disebut kebenaran? Dan ditanya, kenal nggak? Siapa? Yeshua. Saudara itu harus meneladani siapa sebagai orang Kristen? Arti Kristen adalah pengikut Kristus, pengikut Masiah, pengikut Yeshua HaMasiah. Apa yang diikuti? Apa yang harus diikuti? Saya kalau doa pagi jemaat merhatikan, saya suka nyanyi Yeshua, tolongku hidup nurut teladanmu, ku mau mentaati firman-Mu. Lihat tadi, akibat dari orang Israel tidak mau mendengarkan firman Elohim dan tidak mau melakukan perintah Yahweh, akibatnya buahnya adalah Yahweh memberikan malapetaka. Sebagai seorang Kristen, yang kita teladani adalah Yeshua sebagai orang benar satu-satunya. Dialah kebenaran dan hidup, kan gitu. Aku jalan kebenaran dan hidup. Saudara, bagaimana cara kita itu meneladani Yeshua? Itu yang penting. Ini sebagai penutup khotbah saya pagi hari ini. Enggak lama kau khotbahnya. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk mengerti hidup itu seperti apa terlebih dahulu. Saudara sudah mengerti bahwa apapun yang kita pilih dalam hidup kita, kita putuskan, kita katakan, kita perbuat, kita rancang, semua ini ada dampaknya. Dan dampaknya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi bahkan untuk anak cucu keturunan, bahkan untuk orang-orang di sekeliling kita. Dampak dari saya pindah ke sini bukan hanya saya sekeluarga atau setengah jemaat pertemuan ikut pindah, tidak. Dampaknya bahkan sampai orang-orang Minahasa, orang Tomohon juga bisa berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Jadi domba yang ada digembalakan di sini. Dan dampaknya juga jemaat-jemaat pertemuan yang meninggal dikubur, dimakamkan di atas, bukan di Kembang Kuning. Loh, betul nggak? Dampaknya ini yang seringkali kita itu tidak mengerti, saudara. Kita seringkali hidup semaunya sendiri karena kita tidak mengerti dampak dari apa yang kita lakukan. Nah sekarang Yeshua dalam hidupnya sebagai manusia punya dampak enggak?
Kalau Yesua itu melakukan sesuatu yang keliru, melakukan sesuatu menurut kehendak dirinya sendiri, yang namanya orang Kristen nggak ada. Di dunia itu miliatan orang Kristen mati, yang sudah mati miliatan, yang masih hidup juga miliatan, yang masih terus percaya juga miliatan. Itu dampak dari kehidupan Yesua Masiah. Ketika dia datang, dia tidak melakukan kehendak diriku sendiri, tapi kehendak Bapakku. Bahkan sampai di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Sekalipun cawan murka Elohim itu sangat berat. Saudara, untuk kita bisa mengerti hidup kita terlebih dahulu, itu sesuatu yang sangat penting. Untuk pada akhirnya kita juga mengerti dampak dari kehidupan kita. Tapi kita harus mengerti kehidupan kita sendiri dahulu. Ya, sekarang saya akan memberikan suatu perumpamaan, ya, analogi. Manusia itu adalah air, ya. Apa? Dan di dalam kitab suci manusia itu disebut air. Genangan air yang banyak itu bangsa-bangsa. Manusia itu air. Manusia itu disebut juga pohon atau tanaman di dalam kitab suci, ya. Semua adalah unsur tanah, ya, yang ada di tanah. Sekarang supaya mudah, air saja, nggak usah yang pohon, tanaman, nggak usah, air. Saudara tahu air toh? Ya. Sekarang saudara letakkan air di gelas, 10 gelas. Air murni semua ini, air semua, air minum. Lalu saudara ambil 10 zat kimia, dan saudara letakkan di satu zat kimia di satu air, satu gelas air. Ada 10 zat kimia. Saya mau tanya, 10 gelas itu kan airnya sama toh? Setelah dikasih zat kimia yang berbeda, tetap sama nggak ya? Nah, saya sedang menggiring saudara dalam pemahaman hidup kita itu sebetulnya apa? Bagaimanakah hidup kita ini? Karena banyak orang itu tidak mengerti dan acuh tak acuh. Wis pokoknya aku mau gini ya gini, mau apa kamu? Saudara perhatikan ya. Kebanyakan orang bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, bahkan tidak mau taat, gak perlu nasihat, tidak mendengar firman. Itu karena mereka mikir apa yang mereka putuskan untuk mereka lakukan itu pokoknya aku senang sekarang, aku anggap ini perlu dan ini aku senang melakukannya, titik. Dia tidak pernah memikirkan bahwa itu ada dampaknya. Air yang diberi 1 larutan kimia dengan diberi 2 larutan kimia, beda nggak? Beda. Diberi 3, beda nggak? Beda. Sekarang saudara adalah air, dan semua yang ada di sekitar saudara itu ada racun, tapi ada juga obat yang baik. Ya, gampang ya. Jadi kita selalu dihadapkan dengan negatif dan positif. Kita sebagai air, kita bisa diberi sesuatu yang positif. Kalau dikasih gula manis enak, betul nggak? Kalau dikasih H2SO4 asam sulfat jadi apa? Air keras. Disiramkan ke wajahnya orang terbakar, seng aja jebol. Lah, sekarang saudara sebagai manusia, saya sebagai manusia. Saya mau tanya ya, saudara jawab jujur. Bukan berdasarkan yang saya khotbahkan, tapi jujur pemahaman saudara selama ini. Saya mau tanya, orang yang setia berdoa dengan tidak setia berdoa sama nggak? Jangan jawab sesuai pemahaman saudara sekarang melalui khotbah saya. Jawab jujur dari hati saudara. Orang yang setia berdoa dengan tidak setia berdoa sama nggak hidupnya? Siapa yang bilang tidak sama? Siapa yang bilang sama? Loh, saya tidak marah loh. Saudara harus jujur. Yang bilang sama, enggak ada? Enggak ada. Loh. Orang yang setia doa pagi
dengan tidak setia doa pagi, sama nggak? Tidak sama? Yakin? Siapa yang bilang sama aja? Tergantung kita takut sama Elohim atau enggak. Loh, enggak apa-apa loh. Yang ibu-ibu setia doa malam dengan yang tidak setia doa malam, sama nggak hidupnya? Loh, ada orang ngomong percuma dia setia doa pagi atau doa malam, buktinya brengsek. Loh, bagaimana? Ingat yang saya katakan tadi, air murni. Bukan air comberan. Kalau kamu adalah air murni, lalu kamu berdoa, kamu akan berbeda dengan air murni yang tidak berdoa. Tapi kalau kamu air comberan, lalu kamu berdoa pagi atau doa malam, mungkin kamu lebih brengsek dari air yang tidak murni, tapi bukan air comberan, tapi tidak berdoa pagi atau doa malam. Bisa ngerti? Apa maksud saya? Apakah saya sedang mempropagandakan saudara harus doa pagi atau doa malam? Tidak, tidak. Semua pilihan hidup saudara itu ada dampaknya. Tapi saya pribadi ini, saya tahu bedanya saya setia doa pagi atau tidak, itu saya tahu. Kalau saya tidak setia doa pagi sejak saya muda, mungkin saya sudah bunuh orang banyak, saudara, dalam hidup saya. Ini sungguh dari hati saya yang terdalam. Saya pasti punya musuh banyak dan saya kejar musuh saya. Itu kalau saya tidak doa pagi, sejak saya muda. Kalau saya tidak doa pagi, sejak saya muda sampai hari ini, kemungkinan besar saya tidak ada di sini. Saya lebih mencari material melalui pelayanan saya di Pulau Jawa. Saya laris jadi pendeta itu, saudara. Sudah dipesan 1-2 tahun sebelumnya, saya sudah dipesan. Saya tidak mungkin lari ke sini. Saudara yang setia baca kitab suci, setiap hari meluangkan waktu membaca kitab suci, 5 pasal misalkan, dengan yang selalu cuma utek-utek handphone, beda nggak hidupnya? Kalau saudara bilang nggak ada bedanya, terserah saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran. Tapi betapa indahnya kalau saudara punya rasio yang normal, yang cerdas. Saudara dan saya adalah air. Dan kita selalu berusaha menjadi air yang paling murni, betul? Tetapi dunia dipenuhi dengan pencemaran-pencemaran. Bagaimana hal yang positif dan hal yang negatif akan sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau saudara tidak percaya, lihat aja air. Air dibeli garam, ya airnya jadi asin. Air diberi gula, airnya jadi manis. Air diberi, itu kalau orang Jawa bilang broto wali, itu rempah-rempah yang pahit, itu jadi pahitnya luar biasa. Air diberi Baiklin, ya lain dibandingkan air campur Coca-Cola. Semua namanya air, itu mau dicampur apapun itu akan menjadi berbeda. Hanya saja kita sebagai manusia, karena kita punya ego dan punya kebenaran diri sendiri. Mengapa kebenaran diri sendiri itu dibenci oleh Yahweh? Karena kebenaran diri sendiri tidak mewakili esensi dan realitas manusia yang aktual. Perhatikan ya. Dulu, waktu saya masih muda, papi selalu ngomong, Elisa, yang sering baca firman, yang tekun baca firman. Karena papi tahu, saya lebih senang baca buku-buku pengetahuan. Waktu remaja, komik-komik loh. Komik apapun saya baca pokoknya. Bukan komik apa, tapi komik-komik yang porno tidak loh ya. Nanti pikiran saudara yang macam-macam. Kungfu, asmaraman kupingku, waduh ribuan itu sampai akhir. Dan kalau saya baca itu saudara tidak tidur malam. Dari pagi sampai pagi saya itu kuat baca. Nggak tahu manusia apa saya.
Nggak ngantuk. Papi selalu bilang baca firman Elisa. Saya jawab apa? Pi, aku baca firman sejak kecil sudah tahu isi firman. Yang penting sekarang bukan bacanya, Pi, melakukannya. Waduh, hebat jawabannya. Betul nggak? Tapi tahukah saudara, saya tidak bisa melakukan firman kalau saya tidak setia membacanya. Itu rahasianya di sana. Itu sebabnya Yahweh berkata, perkatakan perkataan Taurat ini berulang-ulang. Kenapa? Karena unsur-unsur negatif selalu lebih unggul menguasai manusia dibandingkan yang positif. Dan lebih banyak unsur duniawi yang negatif yang kita jalani dalam hidup dibandingkan unsur yang positif. Contohnya, saudara berdoa satu hari, jujur, berdoa satu hari berapa jam? Ayo. Ada di sini yang tiap hari berdoanya itu 1 jam, angkat tangan. Yang 1 jam, angkat tangan. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 menit. Ditanya 5 menit loh. Nah, itu ada yang 5 menit. Yang 1 menit. Tidak berdoa. Saudara ini tidak jujur semua. Jam tidak ada. Memang saudara doa terus. Berapa jam satu hari tidur? Satu hari tidur berapa jam? Rata-rata lah 6. Rata-rata lah 6 jam. Ya, tidur 6 jam. Baca firman, doa berapa jam? Pasti jauh tuh dibandingkan itu. Kerja cari uang berapa jam satu hari? Lihat handphone, nyetek handphone berapa jam? Makan satu hari 3 kali disertai camilannya. Belum lagi kalau makannya nyari yang jauh-jauh. Kita nyarinya makan hari ini kemana? Ke Bitung. Ini PP 140 kilo. Bukan kayak Filipus, saudara bisa ngilang moksa bes. Berapa jam waktu kita gunakan? Semua yang tidak ada hubungannya dengan Yeshua Masih. Bagaimana mungkin saudara masih berkata, saya berdoa atau tidak? Itu sama saja. Ketika saya muda, saya tetap ngeyel sama papi saya. Aduh Bi, ayat-ayat firman, aduh hampir semua hafal aku. Paling enggak yang aku anggap hafal, itu aku hafal. Itu untuk hidupku sudah cukup. Yang penting itu melakukannya, Bi. Bukan baca. Buat apa baca tapi gak melakukan? Banyak orang baca kitab suci di karnis gini, dia gak melakukan, hidupnya brengsek. Itu jawaban saya. Tapi tahukah saudara, saya bisa bertahan sampai hari ini. Usia saya tahun depan sudah genap 62 tahun. Bisa bertahan itu karena setiap kali saya membaca firman ini, selalu hati saya hancur. Selalu dia berfirman dan dia selalu menghancurkan hati saya. Itu yang membuat saya tetap bertahan sampai hari ini. Sehingga saya benar-benar menyesali. Waktu saya muda, saya selalu sombong. Ayah saya tidak bisa melawan argumentasi saya, logika saya. Tapi itu semua menyebabkan begitu banyak kebodohan yang saya lakukan dalam hidup saya. Yahweh menjamah kita. Bukan hanya sekedar imajinasi kita akan firman-Nya, tetapi kitab suci sudah diberikan untuk kita baca setiap saat. Itu sebabnya dalam doa pagi selalu saya ajak jemaat untuk baca firman. Dan jangan berkata doa dengan tidak doa sama saja.
saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan keturunan. Saya selalu berusaha hidup benar di hadapan Yahweh, karena saya ingin memastikan anak cucu keturunan saya, cicit sampai sejauh apapun, mereka diberkati Yahweh. Bukan demi diri saya, tetapi demi dampak yang diakibatkan dari kehidupan saya. Saudara harus mengerti itu. Orang-orang tua harus mengerti. Jangan kamu jadi orang tua semau dirimu sendiri. Kamu yang sudah punya anak, bertanggung jawab atas diri anak-anakmu. Bertanggung jawab untuk membawa mereka dekat dengan Yesus, bukan malah menyingkirkan mereka. Berusaha menjadi teladan bagi keluarga, bukan menjadi teladan yang buruk. Ingat dampak kehidupan kita. Saudara kalau membaca kitab suci, saudara akan temukan dampak yang dahsyat dari kehidupan seorang manusia ketika dia melakukan suatu pilihan hidup. Dampaknya bisa sampai beribu-ribu tahun. Kalau Yesus tidak mati 2000 tahun yang lalu demi menebus setiap manusia dari dosanya, mungkinkah saya dan saudara ada di sini hari ini? Jikalau Yahweh tidak membuat mata Israel buta dan tidak membuat telinga mereka tuli, maka mereka harus berbalik dan mengaku Yesus sebagai Masias. Dan saat itu pintu keselamatan tertutup bagi semua bangsa kafir. Tetapi firman katakan, mereka punya telinga tapi dibuat tuli, mereka punya mata tapi dibuat buta. Agar apa? Agar mereka tidak berbalik kepadaku dan bertobat. Agar apa? Agar bangsa-bangsa yang lain bisa diselamatkan. Saudara pikir apa? Kita selalu pandang remeh dengan apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Saya tidak pernah bosan-bosan berkata pada bapak-bapak, ayo doa pagi. Kalau kamu tidak bisa doa di gereja, doalah di rumah. Ibu-ibu doa malam. Kalau tidak bisa doa di gereja, berdoalah di rumah. Bukan tidak berdoa, saudara. Juga doa itu bukan seenaknya sendiri. Ingat, apapun yang kau tabur akan kau tuai. Apapun kombinasi yang terjadi dalam dirimu sebagai air yang murni, itu akan membentuk hidupmu sebagai apa? Kamu mau tak kasih air, tak campuri terasi lalu kamu minum? Kamu mau air minum tak kasih batang tikus, tak udek, tikusnya tak keluarkan, minum? Mau? Kenapa? Bukankah itu air? Kita sebagai manusia adalah air. Ketika kita terpapar dengan ideologi-ideologi bangsa-bangsa, ketika kita terpapar dengan konsep-konsep dunia, ketika kita terpapar dengan pendapat-pendapat bahkan yang ada di gereja yang banyak sesat hari ini, saudara pikir kamu tidak dipengaruhi? Saudara pikir selalu kamu bilang Yesus baik, Yesus baik? Bapa kita itu baik, sungguh amat baik. Tetapi Bapa yang baik tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan. Baik itu menuntut pengorbanan. Kebaikan Bapa tidak bisa dinyatakan dengan hidup seenaknya sendiri. Banyak gereja zaman sekarang, oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Artinya supaya apapun yang dia lakukan dimengerti oleh Tuhan yang baik. Itu bukan kekristenan. Kekristenan sejati membutuhkan pengorbanan, membutuhkan penaklukan diri, membutuhkan kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Barulah Bapa yang baik itu terwujud melalui kurban anaknya yang taat sepenuhnya kepada sang Bapa. Saudara mengerti itu?
Jangan kau berpikir kalau hidupmu sekarang itu sepertinya aman-aman, itu karena Tuhan baik. Ada orang yang berdoa untuk kamu. Saya tahu keadaan saya sekarang karena doa dari ayah saya waktu masih hidup. Dan sekarang doa dari ibu saya yang selalu berdoa untuk saya. Dan anak-anak saya juga. Doa saya untuk kalian, juga ibu kalian berdoa untuk kalian. Sehingga hidup kalian diberkati. Jangan pernah meremehkan itu. Jemaat tetap dalam keadaan yang baik juga karena selalu didoakan. Keturunan orang benar diberkati. Tapi apakah keturunannya itu tidak juga harus menjadi orang benar? Harus. Karena keturunan orang benar juga benar. Seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Seorang yang benar seperti seorang pahlawan yang merentangkan busur dan mengarahkan anak panahnya ke suatu sasaran tertentu. Orang benar akan selalu mendidik keluarganya untuk menjadi orang yang benar. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Elohim itu baik. Saya sangat bersyukur untuk kebaikannya. Tapi jangan sampai saudara berpikir karena dia baik, saudara bisa semaunya sendiri. Saudara tidak lagi bertanggung jawab dengan apa yang sedang saudara campur ke dalam air hidupmu itu. Kamu memakan kemalasan, kamu memakan acuh tak acuh, kamu mengizinkan cara berpikir dunia, kamu mengizinkan keangkuhan, kamu mengizinkan arogansi, kamu mengizinkan semangat hidup hedonisme, materialisme, apa saja yang isme-isme itu, dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Kalau saya, orientasi saya selalu uang, keuntungan, tidak mungkin Edenil itu ada hari ini. Bisa ngerti maksudnya? Edenil itu ada karena saya tidak pernah berorientasi dengan uang atau keuntungan. Tapi orientasi saya adalah memberi berkat untuk orang-orang yang dikasihi Yahweh, menjadi berkat bagi mereka. Kalau orientasi uang, tidak mungkin saudara bisa punya rumah di sini gratis. Kalau orientasi saya uang, tidak mungkin 4.500 meter persegi tanah pemakaman di atas itu saya serahkan untuk seluruh jemaat. Tidak mungkin. Saya akan jual. Mengapa orientasi saya bisa seperti itu? Karena saya mendengar firman Yahweh dan saya melaksanakan perintahnya. Bukan saya mendengar kata-kata orang atau pendeta, bukan melakukan perintah dari manusia, tapi dari Dia. Bagaimana dengan saudara? Apa yang kau dengar? Hati-hati, 42.000 denominasi Kristen di dunia. Di Indonesia entah ada berapa ratus denominasi dengan khotbah yang berbeda semuanya. Yang mana yang saudara dengarkan? Selalu dikatakan domba mendengar suara gembala. Gembalamu siapa? Pilih saja. Gembala di dunia siapa? Saya, Pak Elisa. Ya dengar aja saya, tidak usah dengar yang lain. Saudara getol dengar yang lain-lain sampai saudara tidak peduli dengan saya. Saudara meragukan saya. Pendeta lain lebih dipakai dari Pak Elisa. Pemakaian Yahweh hanya dilihat dari gerejanya yang besar. Dari jumlah orang yang beribadah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu yang saudara lihat. Patut saudara garis bawahi. Kekristenan sejati tidak pernah menekankan jumlah mayoritas. Bahkan kekristenan sejati itu kaum minoritas. Bahkan Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia, apakah ku dapati orang percaya? Saudara terjebak dalam pemahaman yang sangat klise dan sangat menjadi opini umum.
Wah, gereja yang diberkati gereja yang gede. Gereja yang diberkati itu yang luar biasa. Sumbangannya banyak. Bisa ini, bisa itu, bisa buka cabang, bisa buka dan sebagainya. Perhatikan ya, gereja tidak ada hubungannya dengan gedung. Gereja tidak ada hubungannya dengan gedung. Gereja adalah diri setiap orang percaya. Itu gereja. Gereja yang mengandalkan gedung-gedung yang hebat, seringkali itu hanya kamuflase untuk menipu diri mereka sendiri, yang kerohaniannya kerdil dan tidak tahu apa-apa. Yang mereka cari hanya berkat-berkat jasmani. Saya tidak pernah menangis ketika saya diberi uang bahkan ratusan juta. Enggak pernah. Saya hanya bilang terima kasih Bapak, berkati orang itu. Tapi setiap kali saya membaca firman, saya menangis. Betapa hebat berkat firman untuk hidupku. Perhatikan itu sekarang. Saya tidak pernah peduli dengan berapa banyak uang yang saya miliki. Banyak orang menganggap saya itu uangnya banyak. Dianggap saya bohong. Keluarga saya bahkan tidak percaya kalau saya nggak punya uang. Loh, buat apa saya bohong? Kalau saya punya banyak uang, saya bilang uang saya banyak. Kalau saya bilang saya tidak punya uang, ya memang nggak punya. Memang nggak punya. Nggak punya kok hidupnya bisa seperti itu. Memang hidup saya seperti apa? Hidup saya itu seperti apa sih? Kok orang nggak percaya kalau saya tidak punya uang banyak? Setiap kali butuh uang datang sama saya. Saudara garis bawah ya. Kalau saya bisa membantu saudara, seringkali itu uang penghabisan yang saya miliki. Habis men. Saya ngomong ini di atas mimbar. Mungkin saya bisa nyumbang orang puluhan juta, tapi itu habis uang saya. Karena saya tidak pernah berorientasi kepada uang. Kalau saya bisa hidup seperti ini, semua karena anugerah dan mujizat dari Allah. Itu aja. Karena saya tidak pernah mencari kekayaan. Yang saya selalu cari adalah urapannya yang mengajar saya. Itulah faktor-faktor dari luar yang harus saya masukkan ke air tubuh saya. Karena saya tahu dampaknya kelak itu luar biasa. Bagaimana dengan saudara semua? Mulai sekarang, jangan hanya berpikir, aku lakukan ini karena menurut aku senang lakukan ini. Aku setuju atau tidak. Tapi pikirkanlah dampaknya sampai anak cucu keturunan. Engkau bawa kemana keluarga? Apa yang kau lakukan hari ini, itu puluhan bahkan ratusan tahun kemudian akan menentukan arah keturunan. Perhatikan. Semua tindakanmu apapun itu, perkataanmu, sikapmu, pilihan-pilihan hidup yang harus engkau putuskan, itu semua ada dampaknya. Dan apakah dampaknya itu menjadi berkat atau menjadi kutukan, itu tergantung saudara mengisi hidupmu dengan apa. Bukan tergantung dari kebaikan Yahweh, tidak. Kalau Yahweh baik sehingga orang itu pasti diberkati, Israel tidak akan dibuang ratusan bahkan ribuan tahun. Apa yang saya ajarkan itu konsistensi yang luar biasa dalam kitab suci. Yahweh adalah Elohim Israel yang baik, maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan, tetapi sekali-kali tidak pernah melepaskan orang dari hukuman akibat kesalahan mereka. Itu yang paling tidak disenangi oleh orang Kristen. Dipikir dalam perjanjian baru zaman anugerah tidak ada hukuman. Hukuman neraka tidak, tapi hukuman tabur tuai tetap. Kalau engkau berbuat sesuatu yang keliru,
engkau salah. Kalau tiap hari kamu hanya diisi dengan konten-konten yang ada di Facebook, di YouTube, konten-konten yang negatif, seluruh hidupmu pasti negatif. Kalau kamu senang hanya film-film, misalkan drama Korea, saudara sedang lihat apa di sana? Perselingkuhan, perceraian, pengkhianatan, fitnah, menjatuhkan rekan bisnis. Saudara sedang diisi otakmu dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi orang Kristen yang positif? Meskipun kau bilang Yahweh baik, sampai lidah dan bibirmu hancur, kebaikannya tidak akan pernah kau rasakan. Firman sudah katakan, lihat, dengar, renungkan, katakan semua yang indah, semua yang mulia, semua yang sedap untuk didengar, sedap untuk dipandang. Anak-anak muda sedang hanya game-gamean. Kamu isi hidupmu dengan game-gamean, Mobile Legend. Kamu mau mengharapkan apa hidupmu itu? Kamu mau jadi apa? Ketika saya masih muda, saya kutu buku yang luar biasa. Ketika saya beranjak semakin remaja, semakin besar, yang saya baca bukan komik lagi. Komik itu masa remaja kecil waktu SD. Waktu SMP, SMA, buku-buku ilmu pengetahuan yang saya baca. Sampai hari ini buku ilmu pengetahuan saya baca. Sampai hari ini saya belajar terus. Itu sebabnya saya bisa mengerti banyak hal dan bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Karena saya isi hidup saya dengan pengetahuan. Saudara yang muda-muda, anak-anak remaja muda, kamu isi hidupmu dengan apa? Dengan Mobile Legend. Dapat apa kamu dari sana? Ini saya sungguh serius, itu beban saya untuk jemaat ini. Nanti ada game-gamean yang lain. Nanti kamu seneng main PlayStation. Lu untuk apa kamu main PlayStation itu? Daripada main PlayStation, baca firman, kamu diberkati Yahweh. Gunakan waktu berdoa, gunakan waktu memuji Dia, gunakan waktu merenungkan firman-Nya, gunakan waktu untuk mencari, memberkati orang lain apa yang dibutuhkan di sekitar kita. Bukan asik dengan permainan-permainan yang sia-sia dan kosong. Mau jadi apa? Saudara, itu suara hati yang harus saya keluarkan. Dan itu yang Yahweh perintahkan untuk saya berikan. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu menerima berkat. Saya sudah minta ampun, Yahweh ampuni saya. Banyak dalam kehidupan saya memasukkan hal-hal yang negatif, sehingga menyebabkan saya juga berlaku negatif. Saya bukan manusia sempurna yang tidak bisa salah. Banyak hal yang terjadi yang buruk karena kesalahan-kesalahan pribadi. Apakah dia tidak baik? Dia tetap baik. Tetapi meskipun dia baik, kalau saudara turun dari tangga gereja itu tidak hati-hati, saudara bisa gelundung, bisa ke karotak. Betul nggak? Ya. Yahweh baik, tapi kalau saudara naik motor bannya gundul, botak, hujan, saudara nikung dengan kecepatan tinggi, ya pasti ndelongsor. Tidak ada hubungannya itu dengan Yahweh baik atau tidak. Tetapi banyak orang Kristen sekarang ini dinina-bubukkan dengan doktrin-doktrin, nyanyian-nyanyian apapun, dia baik, tapi tidak memperhatikan kehidupannya. Acuh tak acuh dengan kehidupannya. Saya sangat senang, saya sangat bersyukur. Saya itu paling senang lagu yang anak saya nyanyikan tadi. Yahweh selalu. Itu kalau saya nyanyikan di kamar, saya mesti menangis. Yahweh selalu menolongku, selalu menjagaku. Karena saya tahu apa artinya dilindungi dan dijaga oleh Yesus. Itu pengalaman hidup yang tidak mungkin terlupakan.
Tetapi saya pesankan kepada saudara, kebaikannya akan saudara rasakan penuh ketika saudara mendengarkan suaranya dan melakukan perintah. Amin. Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan bagi berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Bapak. Seperti biasa jemaat diberi kesempatan membawa 10, 7. D. Betapa hatiku berterima kasih, Bapa. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesuswa. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini suara persembahanku, segenap hidupku. Play bersama itu, silakan maju. Dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini suara permohonanku, terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai bejana berguna bagi. Terima kasih. Sucikan kuduskan setiap persembahan yang sudah dikembalikan, diberkati 100 kali ganda. Seluruh jemaat boleh melihat kebaikan dan kemuliaan Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Berkati saudara kami yang melayani kami, membagikan tubuh dan darah Yeshua. Kami siapkan hidup kami bersatu dengan darah dan tubuh anak domba Elohim. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Yesus persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
hanya Yesus permohonanku. Terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan berdiri. Hanya Yesus persembahkanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya Yesus permohonanku. Terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai bejana berguna bagimu. Pakailah hidupku sebagai bejana berguna bagimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, sebab roti ini adalah benar-benar dagingku. Barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach, kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Darah perjanjian yang tercurah untuk menebus kita semuanya. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach, kita minum. Diberkati seluruh jemaat Bukit Hara. Diberkati anak remaja muda yang akan beribadah, anak sekolah minggu. Engkau selalu mengajar mereka. Engkau selalu memperkenalkan hidupmu bagi mereka semua. Engkau berurusan dengan setiap kehidupan kami. Dan jemaat akan meninggalkan tempat ini senantiasa selalu mau menyertai kami. Bahkan bagi semua saudara kami dimanapun yang mengaminkan semua pemberitaan firman, diberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua Mashiach memenuhi jiwa roh kami.
Urapan Roh Kudus membaharui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Shalom. Aku ingin selalu berdiam di bait-Mu, sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Awanku terbang tinggi, mengerajawangi, melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Aku ingin selalu berdiam di bait-Mu, sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Mau aku terbang tinggi, mengerajawangi, melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya.